warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi perkenalkan, aku Joantika Afesyanaki. Aku dari S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Nah, hari ini kembali lagi di podcast Suka-Suka bersama aku sebagai host di sini, dan kita hari ini kedatangan salah satu mahasiswi cantik dari Universitas De Hasan. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu? Halo, perkenalkan aku Indah Nurendari dari Universitas De Hasan Bengkulu yang udah direncanain diajak oleh Tika untuk bicara bersama. Ayo saksikan kita berdua. Oke, jadi kan kalau orang banyak bilang tuh, kita tuh sebagai mahasiswa tuh kan punya dua pilihan. Iya. Satu, jadi mahasiswa kupu-kupu, dimana kita kayak kuliah pulang, terus ada juga jadi kura-kura. Iya. Kuliah rapat. Kalau Ulan sendiri jadi pilih yang mana? Saya terlibat dari dua-duanya lah ya. Karena bagi saya itu pulang pergi itu juga penting buat istirahat. Tetapi di sisi lain saya juga repot untuk mengikuti hal-hal kegiatan yang lain seperti yang dibicarakan sama kamu tadi. Jadinya menurut saya kedua-duanya itu sangat seru sih, nggak ada permasalahan untuk saya sendiri. Nah, kalau misalnya nih bicara jujur aja ya, kalau pas awal-awal mulai kuliah di De Hasan, Wulan ini emang berencana untuk jadi mahasiswa yang ambis, atau emang nggak ada rencana nih, tiba-tiba aja aktif gitu? Saya dari awal dari SMA saya memang memasuki Universitas De Hasan ini memang untuk menjadi mahasiswa yang aktif, yang ambisi, supaya selain saya bisa membagian orang tua saya juga mau mengembangkan nama universitas saya. Selagi saya sendiri yang bisa terkenal di dunia kampus karena ambisi saya juga mendapatkan kegiatan yang menarik. Iya. Kalau ngomongin sibuk ya, kalau boleh tahu, Wulan bisa kasih rating nggak? Dari 1 sampai 10, seberapa sibuk Wulan selama acara kampus? Saya nggak terlalu sibuk. Kalau dikasih pilihan 1 sampai 10, sibuknya saya cuman di 6 sih. Karena selama ini saya memang maunya ambis, tetapi untuk saat ini posisinya. Nah, kalau menurut Wulan sendiri, apa sih stereotip anak organisasi di De Hasan yang mungkin tentang pembagian waktu antara organisasi dan pendidikannya itu yang harus dilakukan? Kalau saya yang pertama itu tetap seimbang, mana yang harus dilakuin duluan dan enggak. Terutama saya tetap fokus pada pendidikan saya untuk mengerjakan tugas dari dosen dan untuk melakukan kegiatan yang seharusnya saya lakukan. Maka dari itu saya membagi waktunya bagaimana peran yang bisa saja sih. Iya. Jadi kayak harus tetap mengutamain pendidikan. Iya, lebih tetap mengutamakan pendidikan, harus lebih fokus juga sama pendidikan walaupun saya juga sibuk di organisasi. Oke.
Terus Ulan sendiri pernah nggak sih ngerasa kayak gimana ya, ada rasa yang aneh atau rasa mencoba hal baru banget nih pas awal masuk organisasi? Boleh ceritain nggak? Ada sih. Pertama itu kan berkumpul, kita pasti bertemu sama teman-teman baru nih. Iya. Nah, di sana kita bisa melihat karakter orang yang berbeda-beda. Contohnya seperti banyak yang mengobrol tentang stigma dan juga ada yang mengobrol tentang positif. Jadi di saat itu kondisi yang nggak saya suka itu banyak sekali tentang orang yang membilangin informasi yang kurang jelas atau yang nggak positif. Saya sukanya yang tentang positif aja sih. Kalau tentang yang seperti stigma itu saya nggak suka. Itu hal yang terburuk bagi Hal yang saya. terburuk bagi organisasi. Karena banyak sekali yang kumpul-kumpul nih. Habis Iya. itu tuh dia tuh cerita yang bagi saya belum tentu benar. Oke, Gitu aja. oke. Kan kalau di organisasi itu kan pasti ada banyak rapat ya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya nih rapat itu harus makan waktu yang lama, mungkin sampai malam, tapi ternyata besok paginya ada kuis. Itu gimana Wulan menyikapi hal tersebut? Dengan senang hati aja sih, karena memang dari niat hati kita yang mendalam memang udah niatnya, jadi ya udah terbiasa aja. Nah, itu tadi hasil podcast kita bersama mahasiswi di Hasan. Nah, gila ya, ternyata di balik muka yang cantik, hidup yang santai dan cerita-cerita kocaknya, ada banyak prestasi dan sertifikat yang diambil ya. Oke, untuk itu kita akhiri saja sampai di sini. Sampai jumpa. See you.